Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jemaah, para bapak, para ibu yang berjasa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang sudah berjasa muji kepada Allah Subhanahu wa taala lantaran nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita sekalian. Saya nikmat yang kita mengatasi utawi nikmat yang perlu kita sadari. Semoga kita mengadai Rasul kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nanti Rasul kita Allah Subhanahu wa taala senantiasa nambah nikmat menika dan sangat nikmat menika menuntun kita sedaya kepada nikmat ingkang kekal dan di akhirat sampai. Para jamaah Allah, sallallahu alaihi wasallam dan salam tercurahkan tentang suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mata keluarga beliau yang senantiasa setia menemani beliau ini berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di mata para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan saudara kaum muslimin yang senantiasa berupaya menghidupkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam hingga kiamat sampai. Para bapak, para ibu, para jemaah masjid termuda, rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti paling kabar gembira tentang kita sekalian akan disatakan itu beliau menika man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Nabi menika sinten kemawon ingkang Allah Subhanahu wa taala kersakake kebaikan. Pramila Allah bakal pahamkan tiyambakipun dumateng agamanipun. Dados di antara tanda kebaikan seorang hamba menika nalika Allah Subhanahu wa taala menuntun tiyambakipun dumateng supados mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Terus nalika Allah Subhanahu wa taala melonggaraken manah kita, dada kita supados kita saged menghadiri majelis-majelis ilmu nika pertanda Allah Subhanahu wa taala menuntun kita supaya dumateng kebaikan. Sebab kanthi kita lenggah menerima majelis ilmu segede bapak segede kita bakal tambah pemahaman, tambah ilmu terhadap din Allah Subhanahu wa taala, terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam nikalah di antara pertanda di mana Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan dumateng seorang hamba. Maka semoga kebetulan sanjungan dumateng Allah Subhanahu wa taala sebatas kita senantiasa dipun berikan taufik, dipun berikan hidayah, sebatas kita senantiasa saged selalu menghadiri majelis-majelis ilmu kan di mana ingkang ikhlas dan diberikan dari ikhlasan menika Allah Subhanahu wa taala mencatat anggaipun kita wonten majelis menika dados amal saleh. Amal saleh ingkang samangke pahalanipun bakal kita unduh wonten ing negeri akhirat samangke. Masyaallah, kita luangkan tenaga kita dan tinggalkan sejenak urusan-urusan duniawi kita lenggah oleh masjid Allah Subhanahu wa taala, kita niatakan kagem thalabul ilmi, ugi kita niatakan kagem i'tikaf wonten masjid Allah Subhanahu wa taala, lan ugi kita niatakan kagem napa menanti wekdal salat ingkang datang. Masyaallah, ini keutamaan yang luar biasa. Kita menindakkan setunggal perkara tapi kita sampun mengumpulkan berbagai kebaikan-kebaikan. Dan kalau seorang hamba menolak kanthi niat untuk menunggu sholat saat dibaripun selamat yang baik pun kalau dari masjid kita sampun dipuncatat pahala sholat luar biasa. Terus ini kalau kesempatan yang terbuka lebar kagem kita sebagai kagem kaum muslimin sebatas saged mengembalakan pahala yang ada. Nami sekedar nindakaken setunggal perbuatan
sahihah ingkang napa kedah dipun menjadi seorang muslim dumugi Allah Subhanahu wa taala ngasakaken seorang hamba menika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih sampun kita jelaskan mengenai panggilan sebelum terkait definisi akidah, pengertian akidah, terkait sumber-sumber akidah, dari mana seorang muslim hendaknya mengambil akidah itu. Langsung pun kita jelaskan bahwa seorang muslim itu kedah membangun akidah itu, keyakinan itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Al-Quran ini kalam Allah, wahyu Allah, ingat Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi petunjuk-petunjuk. Sepantasnya kok manusia sangat mengambil petunjuk menikah. Saya menikah babakan akidah atau babakan ahkam syar'iyah, hukum-hukum syar'i yang saat itu dan itu adalah tuntunan seorang muslim dalam membangun akidah itu dalam menjalani kehidupan dunia secara umum. Karena seorang muslim kedah membangun akidah itu di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sebab yang paling tahu tentang Allah, tentang malaikat, tentang Rasul itu kita pun saat itu dinawan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengingatkan Allah kepada teman-teman kita sebagai melalui kitab itu, melalui firman itu, ayat-ayat Al-Quran, tetapi melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenai hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Bagaimana nikah sumber akidah seorang muslim yang menikah Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya para jamaah rahmatullah mengenai waktu menikah yang sonten tahu menikah kita pada kajian yang menikah kita mempunyai pembahasan al-inhiraf anil aqidati wa subulit tawakkul yang menikah penyimpangan saking akidah sahihah lan cara penanggulangan pun tersembunyi. Nah, itu tema kita mengenai dalam menikah. Para jamaah Allah saya tadi pun kita sudah mengatasi nomor 5 dampak ketika akidah menikah menyimpang saking akidah ingkang leres. Nomor akibat itu ketika seorang menjalani kehidupan dunia menikah boten gadai akidah ingkang sahihah, boten gadai akidah ingkang Islamiyah. Pripun akibatipun? Dipun ngendikaken al-inhiraf 'anil aqidati sahihati muhlikatun wadiyah. Penyimpangan saking akidah ingkang leres menika adalah suatu kebinasaan dan suatu kesesatan. Li'anna al-aqidah sahihah hiya dafi al-qawi ila al-amal nafi. Sebab apa? Akidah yang leres menika, akidah Islamiyah menika adalah pendorong ingkang paling kuat dumateng napa? Amal ingkang bermanfaat, amal saleh. Terus ketika seseorang dari akidah Islamiyah, akidah Islam, akidah yang sahih menika, seseorang yang menika bakal terbawa, bakal termotivasi supaya terus beramal soleh. Sebab apa? Wonten ing akidah Islam mengatakan nalika seorang beramal soleh wonten ing dunia menika bakal Allah balas wonten ing akhirat menika. Wonten ing akidah Islamiyah dipun ajaraken bahwa setelah kehidupan dunia menika wonten kehidupan akhirat. Pramila salah satunggalipun iman wonten ing akidah Islamiyah menika al-iman yaumil akhir, iman dumateng hari akhir. Hari akhir menika adalah napa kemawon ingkang terjadi setelah kematian. Termasuk yaumul jaza, hari pembalasan. Pramila tiyang ingkang gadhahi akidah ingkang leres, akidah Islamiyah menika akan selalu termotivasi, terdorong untuk napa? Melakukan amal-amal soleh. Menawi wayah sholat, yang baik pun segera mendirikan sholat. Menawi
selama sebulan penuh lamanya. Lan saat itu nah ini kalau di antara nanti kalau seseorang menikah dari akidah Islamnya akan terdorong sebatas nama selalu beramal amal soleh. Benten kalian tidak ingin boten gadai iman, tapi boten gadai akidah soleh. Kalau mau boten gadai apa dorongan sebatas beramal soleh. Wayai sholat sempurna dan tidak segera melaksanakan ibadah sholat, bahkan dipun tinggalkan ibadah sholat ini kok boten dipun tidak akan menawi bulan Ramadan sampun begini boten siap-siap untuk berpuasa, bahkan apa dilewatkan tanpa beribadah tanpa puasa. Dan itu yang ingin gadai akidah yang berseberangan kalian akidah Islamnya. Nabi piyambakipun pun gadai keimanan, gadai akidah yang beres, akidah sahihah kalau pasti napa tertolong untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salanjutipun wal fardu bil aqidatin sahihatin yakunu farisatan lil awhami wasyukuk. Seorang ingkang boten gadai akidah ingkang leres menika, boten gadai akidah Islamiyah menika bakal menjadi napa mangsa kagem keraguan-raguan, kebimbang-bimbangan. Manahipun selalu mengalami keraguan-raguan, boten pernah mantep anggenipun napa menjalani suatu aktivitas dalam kehidupan dunia menika, selalu ragu-ragu, bimbang. Alladzi rubbama tatarakamu alaihi fatahjiwan ru'yatus sayya, yang bisa jadi napa keraguan-raguan kalau menjadi menumpuk menebal sehingga napa menghalangi saking akidah yang leres, sehingga napa menyalahi saking kehidupan yang bahagia. Sampai napa terasa kehidupan pun sempit, terasa kehidupan yang sempit, kemudian apa menawi sampun ngaos kehidupan dunia menika sempit, boten wonten pandangan ingkang jernih dalam benakipun, dalam akalipun, summa yahamilu tahallus min hadati bi inhai hayati bi intiha. Yang menika bakal apa berusaha untuk menyudahi kehidupan menika. Kanthi napa? Kanthi bunuh diri dan seperti itu. Pramila yang ingkang menanggung kasus bunuh diri menika, menika di antara tanda yang baik napa? Boten gadai akidah Islamnya. Boten gadai keyakinan dumateng Tuhanipun, dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang saged memberikan solusi lan seperti itu. Pramila napa? Kanthi keputusasaan menika, sebab keputusasaan menika berasal saking napa jauhipun piyambakipun saking akidah ingkang leres, jauhipun saking akidah Islamiyah. Pramila sampai berbuat dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang menika tindakan bunuh diri menika di antara napa dampak nalika seseorang menika boten gadai akidah Islamiyah. Salajengipun kita mlebet ing napa kemawon sebab-sebab terjadinya penyelewengan saking akidah ingkang leres menika. Sebab sejak zaman Nabi Adam menika sampai kirang langkung 10 abad menika manungsa menika hidup dalam akidah yang leres. Semuanya hidup di atas akidah yang leres, akidah Islamnya. Baru kemudian nalika terjadi sebab-sebab menyelewengkan akidah menika adalah terjadi yang namanya kesyirikan. Yang menika nalika wonten zamanipun Nabi Nuh alaihissalam. Pada sebelumnya selama kurang lebih 10 abad menika manusia keluarga semuanya di atas akidah ingkang leres. Pramila wonten bab menika dipunterangkan napa kemawon ingkang termasuk sebab-sebab terjadinya
penyelewengan saking akidah ingkang leres menika. Ingkang sembilan apa? Al-jahlu bil aqidati sahihati sababu al-i'rad an ta'allumiha wa ta'limiha. Ini kan apa? Sebab pertama adalah ketidaktahuan terhadap akidah yang sahihah, akidah Islamiyah. Ketidaktahuan utawi bahasanya pun apa? Kebodohan terhadap akidah Islamiyah. Boten mengertosi, boten memahami ingkang dipun maksud akidah Islamiyah menika menapa. Boten dipun pungkiri mungkin di sebagian daerah di belahan bumi menika wonten sebagian ingkang napa sama sekali tidak memperhatikan tentang akidah menika. Misalnya kenapa masyarakat itu misalnya pun boten paham tentang akidah Islamiyah. Pramila menika di antara sebab terjadinya penyelewengan saking akidah Islamiyah. Lajeng sebab menapa kok terjadi ketidakpahaman terhadap akidah Islamiyah menika? Sebab menapa menika al-i'rad an ta'limiha wa ta'allumiha wa ta'limiha. Berpaling saking belajar dan mengajarkannya. Berpaling saking belajar mempelajari akidah yang Islamiyah kalau lan napa boten mengajarkannya. Nah, itu di antara sebab terjadinya ketidakpahaman terhadap akidah Islamiyah. Terus napa yang ingkang berpaling saking mempelajari akidah Islamiyah. Boten saya pun napa tidak memberikan perhatian terhadap pendidikan akidah saya ini dalam diri ini pun, lalu dalam keluarga ini pun, dan kalau di antara sebab terjadinya ketidakpahaman akidah Islamiyah. Berarti apa? Kita saya itu memberikan perhatian yang cukup, jumatan pendidikan, jumatan pembelajaran terhadap akidah yang leres menika, akidah Islamiyah menika, akidah yang dipelajaraken Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akidah yang dipelajaraken dening Allah Subhanahu wa taala mening kitabipun, mening Al-Qur'an, utawi yang dipelajaraken oleh Nabi pun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ugi ingkang sampun dipelajaraken para ulama mening kitab-kitab para ulama. Tambahan kalau ada napa gadai porsi ingkang cukup supados kita saestu saged memahami akidah Islamiyah menika. Wa qillatul hima wal inayah biha. Ugi di antara sebab terjadinya ketidakpahaman terhadap akidah Islamiyah kalau akidah saya kalau yang menika boten wonten perhatian terhadap akidah menika. Kadang-kadang sampai wonten majelis ilmu tetapi ingkang dipun fokusaken terkadang perkawis-perkawis ingkang tidak terkait akidah Islamiyah. Padahal dalam masyarakat misalnya pun masih sangat membutuhkan pengajaran pendidikan terkait akidah Islamiyah. Dan bahkan itu hendaknya yang dipun utamakan. Sebab Nabi Muhammad SAW menika nalika dakwah wonten ing Mekah selama kirang langkung pinten 13 tahun menika fokus anggenipun membenarkan akidah masyarakat ketika itu, akidah para sahabat ketika itu. Baru setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam fokus terhadap perkawis-perkawis sanesipun. Ini menunjukkan teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supados napa kita memberikan perhatian terhadap akidah Islamiyah menika dengan porsi yang langkung sehingga napa terhindarkanlah ingkang naminipun ketidakpahaman terhadap akidah sahihah atau akidah Islamiyah kalau wa bisabab dzalika yasawjilun la ya'budu kal akidah. Pramila menawi sampun dalam suatu komunitas, suatu masyarakat menawi boten wonten pendidikan akidah Islamiyah, boten wonten perhatian terhadap perkawis menika akan tumbuh generasi-generasi ingkang boten paham terhadap akidah Islamiyah. Sehingga terjadi banyak penyelewengan, banyak terjadi hal-hal yang bertentangan kaidah akidah yang dipelajari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Terus laku seorang muslim menika pertama kita memahami napa akidah Islamiyah menika ingkang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan menika nggih. Ugi kedah mengetahui napa ingkang dados lawan saking akidah Islamiyah menika. Ingkang paling ageng nggih menika syirikan. Nggih dados akidah Islamiyah menika mengajarkan tentang tauhid Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ugi menuntut untuk menjauhi perkawis ingkang bertentangan kalian akidah Islamnya ingkang paling ageng menika kesyirikan. Sebab kesyirikan menika adalah lawan saking tauhid Allah Subhanahu wa taala. Ingkang dados perkawis ingkang paling ageng wonten ing agami kita dan juga agami Islam. Sehingga apa ya taqidul haqqa batilan wal batila haqqan, sehingga nalika generasi menika hidup wonten lingkungan ingkang kados wonten menika bapak-bapak wonten perhatian pendidikan terhadap akidah Islamiyah, wonten pengajaran dan sampai dulu terkait perkara menika, bakal generasi menika bakal meyakini suatu kebenaran atas kebatilan. Ugi kosolan muslimun meyakini kebatilan, meyakini suatu ingkang lain menjadi ingkang terus kuali-kuali. Sebab apa? Sampun terjauhkan saking ilmu terhadap akidah Islamiyah. Kama qala Umar bin Khattab, sebagaimana dipun ngendikaken dening sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menika inna matan kudu orang Islami urwatan idza nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Sesungguhnya apa? Tali ikatan Islam menika bakal terurai satu demi satu. Apa sebab syariat Islam menika bakal hilang satu persatu. Nalika napa? Nalika tumbuh dalam Islam menika generasi yang boten mangertosi perkara jahiliyah. Napa niku perkara jahiliyah? Yang menika perkara ingkang bertentangan kalian syariat Islam. Dados kita selaku seorang muslim menika selain kita kedah memahami akidah Islamnya, memahami syariat Islam, ugi kita kedah memahami napa ingkang dados perkara ingkang bertentangan kalian agama kita, perkara ingkang bertentangan kalian akidah Islamnya dan syariat Islam menika. Sehingga kita sangat menghindari boten terseret dumangan perbuatan ingkang ternyata menjadi lawan saking ajaran agama kita. Nah, kok ngendikane pun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ikatan Islam menika atau syariat Islam menika bakal terurai satu persatu. Syariat Islam menika bakal hilang satu persatu. Nalika napa? Generasi menika tumbuh tanpa mengetahui perkawis jahiliyah, tidak mengenali hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Generasi akan mengabaikan hal yang diperhatikan dengan syariat menika dipun terjang demi mengikuti tren model dan sampai itu pun boten memperhatikan napa aturan-aturan agami kita. Itulah napa di antara sebab terjadinya inhiraf anil akidah, ya, napa penyelewengan saking akidah menika nalika napa terjadi ketidakpahaman terhadap akidah Islamnya. Menika sebab yang sembilan. Ingkang napa kalian yang menika anta'asub lima alaihi al-aba wal ajdad. Ya, menika napa sikap fanatik terhadap napa tradisi nenek moyang lan sakdurungipun nggih menawi tradisi menika sejalan dengan Islam bukan masalah. Tapi nalika ternyata ada tradisi yang memang bertentangan kalian agama Islam, seyogyanya adalah kita mendahulukan apa yang Allah Subhanahu wa taala
saking napa nenek moyangipun boten dipun nabi. Nah itu diantara bentuk sikap fanatik. Boten purun menurut pendapat saking pendapat ingkang keluar saking golongan yang nah itu diantara bentuk sikap fanatik ingkang saged menghalangi saking kebenaran. Wa tamasuk bihi wa in kana batilan. Lan mungkin apa? Berpegang teguh terhadap suatu perkawis saya menikah tradisi dari saya sebut meskipun itu suatu yang batil, suatu yang keliru dalam pandangan Islam. Wa tarku ma khalafahu wa in kana haqqan, lan meninggalkan perkawis yang bertentangan kalian perkawis menikah utawi tradisi menikah meskipun itu benar dalam pandangan agami Islam. Nah itu adalah diantara sebab kenapa terjadinya penyelewengan saking akidah Islamnya. Jadi wonten pun sikap ta'assub utawi fanatik terhadap pendapat suatu golongan tertentu. Pramila Allah Subhanahu wa taala ketika di surat Al-Baqarah, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi abana. Ya, apabila dikatakan kepada mereka ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, ikutilah apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Qur'an dan syariat Nabi. Qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi abana. Mereka mengatakan tidak, kami akan mengikuti apa yang kami dapati pada bapak kami, pada nenek moyang kami. Kami hanya mau terhadap tradisi bapak kami saja. Kami tidak menerima dari hal yang itu. Itu sikap fanatik yang menghalangi seorang menikah dari kebenaran. Nikah firman Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan yaitu bahwasanya sikap fanatik menikah sangat menghalangi seseorang saking kebenaran, saking ajaran Allah Subhanahu wa taala, ajaran penting tersebut. Nikah sebagai nomor kali sebab kenapa terjadinya inhiraf utawi penyelewengan saking akidah Islamnya yang juga diantara sikap fanatik. Yang nomor kali, yang nomor 3 ini menikah at-taqlidu al-a'ma, ini menikah taklid buta, ini menikah bi'akhdi aqwalin nasi fil aqidah bi ghairi ma'rifatin dalilha. Dia menikah mengambil perkataan-perkataan manusia sinten kemawon menikah dalam perkawis akidah tanpa mengetahui dalilipun, tanpa mendengarkan penjelasan bukti saking Al-Qur'an dan Sunnah terkait perkawis menikah. Dan itu taklid buta. Di atas pun membangun akidah menikah tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tapi berdasarkan perkataan seorang manusia yang tidak jelas sumberipun. Nah, kalau nanti kita mendapati keterangan saking seorang tokoh utawi seorang manusia sensibel, ampun langsung dipun nabi, tapi kalau kata dipun pada kejelasannya pun tentang dalilipun, penjelasan saking Al-Quran dan Sunnah. Apakah ada ayat yang menjelaskan utawi sunnah Nabi utawi hadis Nabi SAW yang menjelaskan perkara menikah, sehingga apa kita tidak terjebak dalam perbuatan taklid buta. Kalau diulang lagi, taklid buta yang menikah mengikuti perkataan manusia dalam masalah akidah menikah tanpa memandang, tanpa mencari tahu tentang dalilipun saking Al-Quran utawi sunnah Nabi SAW. Maka perkara yang nomor 3 ingkang menjadikan
dados dumateng napa terkait perkataan manusia kita kedah napa mencari bukti terkait menika kecuali ingkang datang saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab sedaya ingkang dipun nindakaken dening Nabi menika adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah sampun ngendika wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi menika mboten berbicara kata hawa nafsu, tapi napa sedaya ingkang Nabi ingkang ucapkan menika adalah wahyu saking Allah Subhanahu wa taala. Nah, nika perkara saking menika saenipun sebab ingkang nomor sekawan, sebab ingkang menghantarkan kepada penyimpangan terhadap akidah Islamiyah yang menika al-ghulu fil awliya'i was shalihin. Yang menika sikap ghulu, sikap berlebih-lebihan terhadap aulia, para wali lan orang-orang saleh. Wa raf'ihim fawqa manzilatihim bihaitsu ya'taqidu fihi ma la yaqdiru alaihi Allah. Ini kan apa? Ugi mengangkat derajat mereka ya, di atas derajat pun ya, ingkang tidak semestinya. Kanjeng Allah meyakini bahwasanya mereka ini mempunyai kemampuan yang tidak dimampu oleh Allah Subhanahu wa taala. Minjal bin nafi wa daf'i dhar, kados menawa mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Nggih, wa tifadhu wasa'ita bainallahi wa bainal khalqihi. Bukti napa? Menjadikan para wali mereka utawi saya ingin sampun menjadi menika para wali utawi orang saleh, menjadikan mereka perantara antara yang baikun antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kanthi napa? Berdoa dumateng wali menika. Nggih, sebatas napa? Menjadi perantara menyampaikan hajatipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Padahal nika sampun sedo, nika mboten dipun keparengaken. Padahal nika sikap hulu dumateng orang-orang saleh, dumateng wali-wali ingkang dipun anggap wali menika saged napa menghantarkan dumateng penyimpangan terhadap akidah Islamnya. Sebab dalam akidah kita dipun ajaraken bahwa apa satu-satunya zat ilah ingkang berhak mendapatkan ibadah, saya menika doa, saya menika sanesipun jenengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sampun terjadi sikap hulu, sikap berlebihan dumateng yang saleh, kemudian diberikan dumateng mereka suatu jenis atau suatu macam bentuk ibadah, kalau suatu doa, kemudian sembelihan, yaitu orang ibu dipun sembelih hewan dipun tujukan dumateng ahli kubur menika. Lan sakitipun menika termasuk napa memberikan satu macam ibadah dumateng sasanipun Allah Subhanahu wa taala. Menika berawal saking sikap hulu berlebihan dumateng orang-orang saleh. Kita tetap dipunanjuraken untuk senantiasa menghormati orang-orang saleh, menghormati wali Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita mendudukkan mereka pada kedudukannya, menghormati mereka sebagai orang-orang saleh, sebagai orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita boten dipun keparengaken berlebihan sehingga menjadikan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kok kados yang terjadi dalam masa Nabi Nuh alaihissalam. Yang nalika napa sebagian orang-orang soleh di antara mereka meninggal dunia, yang mereka dahulu ketika di dalam kehidupannya selalu memberikan motivasi di masyarakat ketika itu, memberikan motivasi mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka meninggal dunia, lalu ketika
menggambar orang-orang tersebut, tokoh-tokoh tersebut, orang-orang soleh tersebut, sehingga dengan tujuan ketika mereka melihat gambar-gambar orang-orang soleh ini, tokoh-tokoh ini, mereka akan ingat nasihat-nasihat mereka ketika semasa hidupnya, kemudian mereka bisa termotivasi kembali untuk beribadah. Itu tujuan utama itu. Lalu kemudian generasi pertama menikah sampun tiada, datanglah generasi berikutnya. Lalu kemudian setan menikah membujuk sebatas generasi justru malah bersikap berlebihan memandang orang-orang soleh yang semua cerita yang dipun gambar Allah, justru malah mendudukan mereka di atas kedudukannya, sehingga memberikan satu jenis semacam ibadah dumateng yang menikah. Juga ganti nyuwun istilah pahala sakit itu pun. Maka kados napa yang dipun firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Nuh, Allah menikah wa qalu la tadrunna alihatakum wa la tadrunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka berkata, janganlah kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, dan jangan tinggalkan Wad dan tidak pula Suwa, dan jangan tinggalkan Yaghut wa Ya'uq wa Nasra. Itu adalah nama-nama orang soleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ketika mereka meninggal dunia, ya tadi masyarakat langsung membuat gambar-gambar mereka dengan tujuan kalau sepatas termotivasi. Ternyata di generasi berikutnya tentu setan menyeret generasi setelahnya untuk bersikap buruk terhadap mereka. Nah, inilah kemudian terjadilah syirik yang pertama kali di muka bumi ini, dimiliki oleh zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dan itu berawal dari sikap buruk, sikap berlebihan wonten ing kami terhadap wali-wali utawi orang-orang saleh. Ini kalau berawal sebagai nomor sekawan, salah satu pun ingkang nomor gangsal dibuka al-waqfu an tadabburi ayatillahi al-kauniyah wa ayatillahi al-quraniyah. Yang dikala saking mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala al-kauniyah. Al-kauniyah itu ayat Allah yang sebagai pun untuk alam semesta ini kok. Mentadabburi langit saya sini pun, matahari, bulan, bintang, gunung, dan sebagainya yang kita saksikan untuk alam ini, bahkan mengenai diri kita, penciptaan kita. Jadi kalau seorang memperhatikan apa yang dalam diri pun dalam semesta mereka bakal mendapatkan keteraturan yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita akan berbeda mengenai alam semesta mereka, kami mohon satu Tuhan yang maha, satu pencipta yang maha. Hanya ada Allah setunggal pengatur firman Allah Subhanahu wa taala. Nikah nalika yang menikah senantiasa mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala al-kauniyah ingkang wonten alam semesta menika. Ugi lalai saking mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala al-Qur'aniyah yang menika wonten ayat kitabipun yang Al-Qur'an. Boten maos kitabipun, boten merenungi, mentadabburi. Padahal wonten Al-Qur'an sampun dijelaskan bahwa petunjuk-petunjuk agama manusia sebatas saged bahwa diikuti lan bakal nuntun dumateng pun Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di antara perkara-perkara yang menyebabkan terjadinya penyimpangan saking akidah Islamnya kalau terus nikah beberapa perkara yang kita rasakan, kemudian kita berhati-hati saking perkara menikah
Jadi perkara menika kemudian nomor sekawan menika sikap guru berlebihan dumateng para wali lan larang soleh ingkang mengantarkan pada perbuatan ingkang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir bahwa menika lalai saking mentadaburi ayat Allah Subhanahu wa taala saya menika ing alam semesta menika ingkang dipun wastani kaunnya utawi ayat Allah ingkang wonten Al-Qur'an. Beberapa perkawis yang kita katakan dan kita hindari sehingga kita terjauhkan saking penyimpangan saking akidah Islamnya. Wallahu a'lam bishawab. Nika sebagai jika saya berkawasan di wonten faedah pun wonten manfaat pun aku lupa